Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Jangan lupa nanti mampir di channel baru ya, Momoto Vlog ya. Momotoran sambil ngevlog. Ya mungkin nanti isinya selain ngebodor ya, alias bercanda, ya kita akan coba ulas beberapa info penting sambil memotoran ya. Oke, kita langsung aja, kita akan ke titik simpang susun Krukut. Ya, kita udah sampai di simpang susun Krukut ya. Rame banget yang masuk nanyain ke saya via Instagram, DM dan segala macamnya. Katanya bulan Juni ya, di kolom komentar juga banyak yang nanya, "Bang, bener Bang, bulan Juni nanti bakal dioperasikan." Wis. Jadi menggelegar banget beritanya ya. Nah, di video ini akan saya ulas, maka pastikan nonton sampai habis karena nanti kesimpulannya, kalau yang mau tahu jawabannya apakah benar Juni ini bisa dioperasikan, nanti akan kita terjawab di video atau di akhir video ya. Oke, kembali ke Captain F Family Channel. Menerbangkan dari simpang susun Krukut, kita melihat ini adalah area dari jembatan RAM 2 dengan RAM 5. Ya. Supaya tahu jawabannya yang secara menyeluruh apakah benar bulan Juni ini bisa dioperasikan, maka pastikan saksikan terus sampai habis. Ini adalah kondisi di pemasangan girder ya, ataupun disebut juga dengan erection PCI girder yang sudah dilakukan persis di Jalan Rawajati ya. Sedangkan di sini kita melihat juga banyak truk bugi kalau tidak salah sebutannya ya. Kalau saya salah bisa dibantu dikoreksi. Jadi tidak masalah ya. Karena saya juga senang sekali kalau bisa dikoreksi jika memang saya salah menyampaikan nama dari alat-alat berat ini ya. Nah, yang kita lihat sekali lagi di sini ada tulisan juga ya, Wika Beton PP LMA. Yang di sini adalah untuk persiapan pemasangan berikutnya. Untuk di sini sudah terlihat ada segmental girder di truk bugi tadi dan sebagian juga sudah mulai dirangkaikan. Nah, nantinya untuk pemasangan ke berikutnya ya, sepertinya ada di jembatan RAM 2 dan RAM 5 lainnya. Namun saya tidak tahu nanti apakah pemasangannya melalui di atas jalan tol atau seperti apa ya. Karena di sini kita lihat untuk posisi yang sudah dirangkaikan sesuai dengan SOP di posisi di sesuatu yang rata ataupun datar, lalu dirangkaikan girder tersebut ya. Jadi dalam pemasangan, dalam perangkaian, pemasangan, pengangkatan ya, itu semua ada SOP-nya, sudah ada tuh. Jadi kalau memang nanti sobat keluarga semua tertarik atau teman-teman tertarik ingin mengetahui tentang ilmu tersebut atau SOP tersebut, ternyata itu bisa kita cari atau kita bisa searching ya. Seperti biasa silakan di googling di Yahoo ya. Untuk mencari tentang bagaimana SOP pemasangan gelagar ya ataupun girder ya, PCI girder. Jadi semuanya ada lengkap di sana. Silakan bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini kita lihat ada semacam apa ini ya? Truk crane mungkin? Ya, truk crane ya. Ini kalau tidak salah atau mobile crane. Mobile crane ini untuk membantu dalam pengangkatan segmental girder ya. Segmental girder yang diangkat lalu nanti persiapan untuk dirangkaikan kembali ya. Sekali lagi ini adalah merupakan di jalur RAM 2 dengan RAM 5. Kalau nanti jadi ya, kalau Juni ini jadi dioperasikan, berarti target dari Tol Cijago ini sudah berubah ya. Saya sudah tampilkan sejak awal yang mengatakan bahwa target didahulukannya ruas Limo Cinere lebih dulu selesai dibandingkan ruas Kukusan Limo, bukan saya. Tapi itu memang sejak awal pernah diwawancarai, pihak TLKJ-nya pun mengatakan demikian. Dengan catatan waktu itu pembebasan lahan di Limo Cinere bisa selesai segera. Namun kenyataannya sampai dengan hari ini video ini kita tayangkan, ruas Limo Cinere masih belum bisa selesai pembebasan lahannya ya. Nah, apakah itu tugas kontraktor? Tentu tidak ya. Kita harus tahu nih. Jadi biar kita bisa memberikan komentar yang pas pada porsinya. Untuk pembebasan lahan itu saat ini atau sejak tahun 2016 itu ya,
Yang saya baca itu pembebasan lahan menjadi tanggung jawab dari PUPR dan juga BPN setempat. Nah, kalau ini adalah di Kota Depok, maka menjadi tanggung jawab BPN Kota Depok. Kalau misalkan proyek tol lainnya, maka misalkan anggaplah Serpong Cinere, itu jadi BPN Tangerang ya, Tangerang Selatan atau Tangerang ya. Pokoknya itulah kurang lebihnya ya. Kita kembali ke video. Ini dari jalur RAM 3 dan RAM 8. Yang mau tahu apakah memang bulan Juni ini pasti bisa diselesaikan? Kalau kita bicara dari target yang tadi disampaikan bulan Juni ya, pada bulan Juni 2022, berarti yang ingin disambungkan kan antara Cijago dengan Desari. Artinya yang nantinya akan coba dioperasikan lebih dulu adalah di RAM 3-nya. Nah, kalau di sini yang kita lihat di video itu adalah jalur RAM 3 dengan RAM 8. Di mana RAM 3 itu menuju ke arah Kukusan atau jaringan tol JOR 2 lainnya. Jadi bisa ke tol Cijago, bisa ke Jagorawi, bisa ke Cimanggis Cibitung, bisa Cibitung Cilincing. Kondisinya seperti ini, sudah dilakukan penimbunan tanah ya. Areanya sudah dilakukan penimbunan tanah. Makanya saya katakan pada saat video sebelumnya tentang jalur jalan Krukut barunya juga sudah dikebut oleh petugas Cijago 3. Sedangkan kalau untuk RAM 3 ini kan dikerjakan oleh kontraktor dari Desari ya, yaitu PT GI ya, Girder Indonesia. Sedangkan Cijago itu oleh LMA PP Presisi KSO ya, gitu. Jadi untuk diketahui ini biar saya kenapa jelaskan dengan gamblang supaya kita semua bisa memahami. Nah, ini juga untuk terkait dengan RAM 7. Nah, ini RAM 7 ini bukan termasuk target yang didahulukan. Karena RAM 7 ini berasal dari gerbang tol Limo menuju ke arah Sawangan ya. Ini jelas berarti tidak akan didahulukan ya kalau berdasarkan target yang ingin dicapai bulan Juni. Karena untuk bulan Juni ini menghubungkan Desari dengan Cijago yang ke arah ke Kukusan, bukan menuju ke arah atau dari arah gerbang tol Limo ya. Termasuk box traffic ini nanti mungkin yang didahulukan adalah jalur RAM 5-nya ya. Karena RAM 5 itu berasal dari Kukusan menuju ke arah Brigif atau mungkin ke arah Cilandak Utama, atau juga nanti bisa juga menuju ke Jakarta Outer Ring Road yang menuju ke arah Cikampek ataupun menuju ke arah Jakarta Tangerang. Nah, gitu posisinya ya. Ini biar semuanya jelas, clear and clean. Jadi kalau mau tahu bisa langsung melihat secara langsung dan juga mendengar bagaimana apakah memang sudah siap untuk di bulan Juni ini. Kita lihat lagi selanjutnya ya, yang tadi saya sampaikan mengenai jalurnya RAM 5. Nah, di jalur yang dikerjakan ini bersamaan nih. Jalurnya jalur yang bisa dikatakan jalur barengan juga sama dengan RAM 3 dan RAM 8 tadi. Jadi mungkin nanti yang jalur RAM 8-nya akan ditutup ya, karena itu menuju ke gerbang tol Limo. Jadi nanti mungkin akan ditutup dengan pengerasan gitu, kayak beton-beton gitu ya biasanya ya. Ini supaya tidak masuk ke RAM 8, nanti cuma bisa akses ke RAM 3 doang. Ini pun juga mungkin demikian. Nanti yang dari RAM 2-nya ditutup ya. Nah, karena ini pasti ini dia akan satu jalur yang tidak mungkin dipisahkan. Dan mungkin ini kita lihat ya, ada segmental girder yang nantinya sudah dibawa oleh truk bugi, itu akan dipasangkan di titik ini atau di jembatan RAM 2 dengan RAM 5 ini ya. Nah, RAM 5 ini jalurnya nanti kita sama-sama lihat ya biar jelas. Nah, kita lihat di bagian bawah tuh di jalurnya pipa gas tuh sudah ditimbun oleh tanah ya. Di sini juga kita lihat ya. Ini adalah merupakan jalur dari RAM 2 dengan RAM 5. RAM 2 yang mana? RAM 5 yang mana? RAM 2 adalah sisi kanan, RAM 5 adalah di sisi kiri. RAM 2 dari arah gerbang tol Limo menuju ke tujuan yang sama ya, yang tadi sudah kita bicarakan, ke arah Brigif ataupun ke arah Cilandak Utama. Sedangkan di sisi kiri adalah merupakan jalur dari RAM 5 yang tadi saya katakan merupakan jalur terusan dari gerbang tol Kukusan yang nantinya menuju ke arah yang sama dengan jalur RAM 2 tadi ya. Nah, jalur RAM 5 ini saya akan tunjukkan ya. Jalur RAM 5 yang di sisi kiri ini akan melintas. Di titik ini dia akan ditimbun tanah persis di atas, nantinya setara atau sejajar dengan bagian atas dari box traffic rem 7 yang saat ini kita lihat ya. Nah, kenapa dikatakan box traffic rem 7? Karena di sisi kanan yang kita lihat di bagian bawahnya atau di terowongan di dalam dari box traffic ini adalah merupakan dari jalur dari rem 7 yang tadi sudah kita lihat jalurnya dari arah gerbang tol Limo menuju ke arah gerbang tol Sawangan.
yang kalau kita coba turunkan dari target yang tadi bulan Juni tadi, maka ini adalah bukan merupakan target yang akan diselesaikan di bulan Juni ya. Sudah clear and clean, oke? Nah, kita balik lagi. Ini adalah jalur yang mungkin akan ditargetkan di bulan Juni. Nah, sekarang teman-teman atau sobat keluarga semua lihat sendiri bagaimana progresnya di jalur jembatan rem 5. Saat ini sedang dibangun untuk dinding penahan tanah ya. Dinding penahan tanah untuk jalur dari RAM 6. RAM 6 itu adalah merupakan bagian dari target yang harusnya juga dikerjakan, diselesaikan di bulan Juni. Karena RAM 6 ini adalah dari arah Sawangan itu akan memutar di bagian bawah ini atau di sisi kiri dari dinding penahan tanah RAM 5, yang dia akan memutar lalu masuk menuju ke arah Kukusan. Ya, dia membentuk pola cincin melingkar gitu ya. Sekarang kita lihat lagi jembatan RAM 5 sejauh mana kesiapan di bulan Juni. Kita lihat ini semuanya sudah selesai proses pengerasan atau perkerasan nih. Saya tuh suka bingung ya antara istilah perkerasan dengan pengerasan nih. Kalau saya salah mohon dimaafkan ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada istilah perkerasan dan pengerasan, saya selalu dibolak-balik atau terbolak-balik ya. Mungkin intinya teman-teman yang penting paham lah ya kalau saya sebut pengerasan atau mungkin tiba-tiba saya sebut perkerasan, intinya ya seperti itulah gitu. Nah, ini timbunan tanah untuk jembatan RAM 5 yang nantinya akan terkoneksi dengan box traffic yang di bawah tol Desari yang sudah dibangun ya. Nah, ini koneksinya dengan terowongan ini nih yang kita lihat, tunnel pertama ya. Ya, sedangkan untuk yang tunnel kedua adalah yang kita lihat ini, yang persis saat ini kita lihat ini adalah merupakan jalur dari RAM 8, yang itu bukan merupakan bagian dari targetnya pada bulan Juni ya. Nah, ini kita lihat nih jalur dari RAM 6 yang sudah dilakukan pengecoran, ini adalah merupakan target yang nantinya akan diselesaikan pada bulan Juni ya. Oke, kita sudah jelas. Ini sudah semakin mantap pengerjaannya untuk pengecoran pada pada RAM 6 ini. Ini sekali lagi mungkin yang termasuk target di bulan Juni, karena tadi sudah saya jelaskan RAM 6 ini dari arah gerbang tol Sawangan menuju ke arah gerbang tol Kukusan. Oke, clear ya. Kita lihat saat ini ada box traffic RAM 4. RAM 4 adalah merupakan akses dari Kukusan menuju ke gerbang tol Sawangan ya. Seperti apa progresnya kita lihat, di situ ada alat berat. Dan di situ juga sedang ada pengerjaan untuk wing wall lanjutan. Dan untuk wing wall ini adalah nantinya akan ditimbun tanah, karena jalur dari RAM 4 ini kita lihat nanti lama-lama dia mungkin akan bermanuver setara ya dengan jalurnya Desari saat ini, sehingga dibutuhkanlah timbunan tanah. Jadi di sini di jalurnya RAM 4 yang kita lihat ini masih ada kebutuhan timbunan tanah, dan kita lihat belum ada timbunan tanah lanjutan untuk di area ini ya. Yang ini dimana kalau kita merujuk ke target yang tadi sudah mulai ramai dibicarakan di media online, Pos Kota, Kompas dan lain sebagainya, target di bulan Juni ini, maka kita lihat sendiri saja hasilnya ya. Oke ya, sudah clear. Itu adalah jalur dari RAM 4. Nah, kita lihat lagi jalur lainnya supaya semua bisa terlihat apakah memang di bulan Juni ini bisa targetnya selesai. Sekarang adalah di pertengahan bulan April. Jadi tinggal Mei, Juni, kurang lebih sekitar ya 1,5 bulan lagi ya. Benar ya, 1,5 bulan lagi ya. Kita lihat, kita lanjutkan. Kita pantau lagi dari drone. Ini adalah merupakan dari box traffic RAM 4. Sekali lagi RAM 4 kita lihat timbunan tanahnya ya sudah ada perubahan. Sekarang sudah tinggi ya. Timbunan tanah di sini sudah tinggi. Di mana jalurnya kita lihat ini, kita zoom ya. Kita zoom karena saya untuk terbang rendah ke sana ada sutet. Jadi mohon maaf, kita pakai zoom aja. Jalur timbunan tanahnya sudah tinggi, dan ini kita lihat sudah di pantauan udara pada saat kita melihat pengecoran untuk detur Krukut yang baru saat ini sudah digunakan. Dan kita lihat ini posisinya sudah semakin jelas bagaimana posisi dari jalur RAM 4 tersebut ya. Jadi jalur RAM 8 dan jalur RAM 4 ini sudah semakin terlihat titiknya ya. Nah, nanti kalau untuk jalur Krukut barunya, maka dia akan berbelok tidak kena dengan jalur RAM 4 tersebut ya. Oke ya. Nah, nanti makanya nih RAM 4 berarti kalau ini belum tersambung semua karena masih ada
jalan Krukut yang existing. Nah, kecuali kalau nanti jalan Krukut barunya sudah mulai dikerjakan, sudah bisa dioperasikan, bisa jadi maka pengerjaannya baru tersambung semua tuh untuk jalur dari RAM 4. Karena RAM 4 merupakan termasuk dari target bulan Juni ya. Cijago tersambung dengan Desari. Kita lanjutkan lagi, kita lihat lagi. Untuk jalur lainnya, untuk main route tol Cijago 3, berarti kita lihat masih ada yang lahan, sepetak lahan atau beberapa petak lahan, saya tidak tahu ya. Tidak copy, tidak mengetahui lebih lanjut kira-kira ada berapa lahan lagi di sini yang belum dibebaskan lahannya. Yang nanya jalan irigasi, ini jalan irigasi nih. Tuh ya, jalan irigasi kenanya cuma segitu aja tuh. Jujur li saya nggak tahu itu nanti di jalan irigasi itu apakah akan dikemanakan ya. Nanti coba saya tanyakan lah ya. Saya belum tanya tentang itu di jalan irigasi ya. Jadi jujur li. Saya tidak tahu, nanti coba saya tanyakan kalau ada kesempatan dengan petugas ya. Oke, kita lihat, kita semuanya sudah lihat kayaknya. Sudah semua dilihat. Jadi sekarang kita ambil kesimpulan. Saya kembalikan kepada teman-teman semua. Saya kembalikan kepada sobat keluarga semua. Apakah memang kemungkinan akan selesai? Catatannya perlu diingat adalah untuk pembebasan lahan dilakukan oleh PUPR dan juga BPN. Sedangkan untuk konstruksinya baru dilakukan oleh kontraktor. Bagaimana sekarang? Sudah punya jawaban untuk bulan Juni 2022? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi saya tidak bisa memastikan bulan Juni 2022 ini akan selesai. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaian ini. Kita bertemu lagi di video Cijago terbaru ataupun tol Desari terbaru dan juga tol Serpong Balaraja terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.